Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Distia Oktaliadi. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas UAS dengan judul pengaruh return on asset atau disebut ROA dan earning per share IPS terhadap harga saham pada PT Indo Aditama Tbk. Periode tahun 2021 sampai dengan 2023. Di mana ada pendahuluan. Situasi perekonomian yang tidak menentu dan sulit diramalkan sangat besar pengaruhnya terhadap dunia usaha yang ingin tetap bertahan dan mengembangkan semaksimal mungkin usahanya. Keadaan ekonomi yang sulit saat ini menuntut perusahaan memiliki kinerja yang baik sehingga perusahaan mampu bertahan, dan oleh karena itu setiap perusahaan dalam melakukan usahanya harus mengambil langkah-langkah baru serta mengelola usaha yang lebih baik untuk tercapainya tujuan perusahaan. Dan untuk manajemen perusahaan sangat perlu mengetahui bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan. Dan sedangkan penelitian ini juga tertarik pada PT Indo Aditama, terdiri dari tahun 1983 dengan nama PT Indo Alkohol Utama. Kemudian pada tahun 1986 berubah nama menjadi PT Indo Adidatama Chemical Industry. Untuk PT Indo Aditama Tbk adalah perusahaan go public yang bergerak di bidang industri agrokimia bertaraf internasional yang ramah lingkungan dan produk yang dihasilkan berupa chemical yang berupa etanol, asetit aset dan acid dan ethyl acid. Berikut perkembangan laporan keuangan PT Indo Aditama periode tahun 2021-2023 bisa dilihat dari perkembangan tabel 1.1 yaitu return on asset atau dibilang ROA dan earning per share dan harga saham. Di mana tahun 2021 di sini ada laba bersih senilai Rp86.743.012, di mana total aset ada Rp906.845 dan ROA-nya sendiri ada di 10,4, dan untuk tahun 2022 ada di Rp62.590.767 dan total asetnya ada di Rp799.246.858. Dan untuk ROA-nya sendiri ini ada kenaikan 12,4, dan di tahun 2003 sendiri untuk laba bersihnya ada di Rp42.282.117 dan total asetnya ada di Rp686.777.211 dan untuk ROA-nya sendiri ada di 16,2. Dan untuk berdasarkan tabel di atas bisa dilihat perusahaan bermanfaatkan asetnya pada tahun 2021 sampai dengan 2023 cukup baik karena penghasilan laba bersih yang cukup meningkat setiap tahunnya, dan sampai tahun 2023 perusahaan terus meningkatkan pendapatan yang cukup stabil. Dan untuk tabel earning per share, di mana tahun 2021 laba bersihnya itu sekitar Rp55.282.117 dan jumlah sahamnya ada di Rp6.020.000 dan untuk IPS-nya di 9,18% dan untuk tahun 2022 ada di Rp62.590.767
dan untuk jumlah sahamnya Rp6.020.000 dan IPS-nya 10,89. Dan untuk tahun 2023 ada di laba bersih Rp86.743.12, jumlah saham tetap sama di Rp6.020.000 dan IPS-nya ada di 14,40. Dan untuk berdasarkan tabel di atas, jumlah harga saham yang beredar dari total pendapatan di tahun 2021 sampai 2023 mengalami kenaikan dikarenakan total pendapatan yang meningkat setiap tahunnya. Dan untuk perkembangan saham, di mana tahun 2021-2023 ini ada di harga saham 5.300, tahun 2022 7.800, tahun 2003 9.800. Berdasarkan tabel mengenai harga saham dari tahun 2021 sampai 2003 mengalami kenaikan dikarenakan penyebabnya adalah pertumbuhan penjualan bersih yang terus meningkat dan permintaan ekspor molase yang tinggi, dan adapun juga permintaan etanol dari negeri yang tinggi sehingga menjadi saham mengalami kenaikan yang cukup baik. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, yang dibanding-bandingin alam katanya, Rosa. Rosa katanya. Dia mau rusak. Udah pernah kan? Diam. Udah masih belum selesai. Dan untuk rumusan masalah sendiri, untuk rumusan masalah berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut, di mana apakah terdapat pengaruh secara return on asset terhadap harga saham, dan apakah terdapat pengaruh secara earning per share, dan apakah terdapat pengaruh secara simultan return on asset. Dan di mana ada pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah gabungan ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisa tentang bagaimana seorang manajer keuangan yang mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan guna mencari dana, mengolah dana, serta membagi dana bertujuan agar mampu memberikan profit atau laba dan kemakmuran para pemegang saham dan sustainability atau keberlanjutan usaha bagi perusahaan menurut Fahmi Irham 2018. Untuk return on asset sendiri, di mana kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal tercermin dalam resiko profitabilisasi. Salah satu jenis rasio profitabilisasi yang paling sering banyak digunakan untuk menilai hasil kinerja manajemen secara keseluruhan, di mana ada rasio tingkat pengembalian investasi atau return on asset, dan rasio ini dihitung dengan membagi jumlah laba yang diperoleh perusahaan pada suatu periode tertentu dengan jumlah dana yang diinvestasikan dalam perusahaan pada periode tersebut. Berikut rumusan perhitungan ROA sendiri ada laba bersih, total aset dikali 100%. Dan earning per share, di mana untuk IPS adalah laba bersih yang siap dibagikan kepada para pemegang saham, dibagi dengan jumlah laba saham perusahaan
Tandelilin, earning per share, IPS atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Dengan demikian, earning per share IPS merupakan besaran pendapatan yang diterima oleh para pemegang saham dari setiap lembar saham biasa yang beredar dalam periode tertentu. Dan untuk berikut rumusannya sendiri ada laba bersih, jumlah saham beredar dikali 100%. Dan untuk harga saham adalah harga yang ditetapkan kepada suatu perusahaan bagi pihak lain yang ingin memiliki hak kepemilikan saham. Dan untuk harga saham ada harga kapital saham, di mana ada harga yang terjadi di bursa pada hari kerja terakhir dalam 1 tahun. Adapun harga saham yang dimaksud adalah harga saham penutupan atau closing price. Dan untuk jenis penghasilan sendiri ada di menurut Sugiono tahun 2021, metode kuantitatif adalah metode yang berlandasan terhadap filsafat positifme digunakan dalam penelitian terhadap sampel dan populasi penelitian. Dan untuk teknik pengambilan sampel umumnya bila digunakan secara acak atau random sampling, sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen penelitian dengan yang dipakai, dan analisis data yang digunakan bersifat kuantitatif bisa diukur dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan sebelumnya. Di mana ada tempat penelitian sendiri, ada objek penelitian yang dipilih penulis adalah perusahaan berbasis produk kesehatan pabrik terbesar di Asia Tenggara yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia, yaitu ada PT Indo Acidatama atau dengan TBK dengan mengambil periode waktu terhitung laporan keuangan dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Dan untuk teknik pengumpulan datanya sendiri ada di pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengungkapkan atau menjaring informasi kuantitatif yang sesuai dengan ruang lingkup penelitian, di mana di lapangan dilakukan dengan pengumpulan data-data dan informasi dengan cara lain. Dan untuk penelitian kepustakaannya ada di data yang diperoleh untuk peneliti ini adalah data yang diperoleh dengan membaca literatur, buku, artikel, jurnal, dan hal lain yang berhubungan dengan aspek diteliti sebagai upaya untuk memperoleh data yang valid. Di mana ada penelitian internet, terkadang buku referensi atau literatur yang kita miliki atau meminjam di perpustakaan tertinggal selama beberapa waktu atau kadaluarsa. Karena itu, ilmu selalu berkembang, maka penulis melakukan penelitian dengan teknologi yang berkembang yaitu internet, sehingga data yang diperoleh itu up to date. Dan untuk kesimpulan dari sasaran sendiri ada berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa return on asset atau ROA berpengaruh penting terhadap harga saham pada PT Indo Acidatama Tbk periode 2001 sampai 2023, dan sedangkan earning per share di mana IPS berpengaruh juga terhadap harga saham pada PT Indo Acidatama Tbk periode 2001-2003, dan hasil penelitian menunjukkan return on asset di mana ROA ini dan IPS secara simulator berpengaruh terhadap harga saham pada Indo Acidatama Tbk periode 2021-2023. Dan untuk ada saran sendiri ini di mana bagi perusahaan penting untuk memperhatikan tingkat ROA dan IPS, oleh karena itu perusahaan sebaiknya dapat memaksimalkan laba bersih dengan cara meningkatkan total aset. Dan bagi investor atau calon investor pentingnya dalam memperhatikan rasio-rasio keuangan perusahaan
Contohnya itu ada nilai rasio ROA dan DR, dan untuk bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah variabel bebasnya seperti NPL, ROI, dan ROE. Mungkin sekian dari saya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.